Dan mereka umumnya karir politiknya itu karena pengalaman militer. Mengapa? Karena rezim ini memang ciri khasnya adalah militer. Rezim keamanan. Rezim keamanan. Karena ancaman-ancaman di sekitarnya. Karena ancaman-ancaman di sekitarnya, dan memang mentalitas elitnya, mentalitas spionase, mentalitas ekspansi, mentalitas mengamankan apapun yang mereka sudah rampok, ya bagaimana nggak diamankan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, kembali di channel Kupas, komunitas pembelajar Islam. Dalam edisi kali ini bertepatan dengan momen Hari Internasional Al-Quds, kami akan membahas perkembangan mutakhir seputar Israel bersama Ustadz Musa Kazim. Baru-baru ini ada pemberitaan atau ada peringatan dari Uni Eropa tentang rencana pembangunan permukiman baru oleh Israel di wilayah pendudukan Yerusalem, khususnya Yerusalem Timur. Kalau kita saksikan beberapa berita terakhir dari Al Jazeera misalkan, terjadi semacam bentrokan antara imigran Yahudi dengan penduduk asli di Sheikh Jarrah yang terancam terusir dari kampungnya karena proyek ekspansi permukiman Yahudi di tanah Yerusalem atau wilayah pendudukan Yerusalem. Uni Eropa memperingatkan ekspansi itu karena menurut Uni Eropa hal itu akan sangat merusak potensi negosiasi di masa depan, meskipun kita dalam beberapa dekade terakhir ini belum menyaksikan negosiasi yang real yang terjadi antara Israel dan Palestina. Jelas pembangunan permukiman Yahudi di tanah pendudukan itu ilegal menurut hukum internasional, tapi kali ini kami akan membahas dari sisi yang berbeda. Ustadz, ada argumen utama bahkan yang sering disampaikan oleh Israel dan pendukung rezim ini bahwa orang-orang Yahudi yang didatangkan dari luar Palestina yang kemudian kita tahu menduduki tanah-tanah warga Palestina yang diambil sejak 48 dan ekspansinya sangat dahsyat ketika 1967. Argumen itu mengatakan bahwa orang-orang ini yang imigran ini yang didatangkan dari luar Palestina ini adalah keturunan bangsa yang dulu mendiami tanah Palestina 3.000 tahun yang lalu berdasarkan kisah-kisah dari Taurat atau Bible, kalau secara umum kita sebut begitu. Bagaimana, Ustaz? Ya, memang kita mendengar ini adalah sebuah broken record istilahnya ya. Jadi lagu lama yang diulang-ulang terus. Dan sebagian orang berpikir bahwa argumen itu bisa mengubah sebuah kaidah dalam hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, yaitu kaidah kalau di dalam fikih itu disebutnya dengan qaidatul yad, atau dalam hukum positif, saya baru juga tanya kepada ahlinya, itu disebut dengan bezik, yaitu kaidah penguasaan tanah oleh pemiliknya. Jadi semua argumen yang berbicara tentang hak historis, biblikal, hak religius bangsa Israel
itu terpatahkan dengan kenyataan bahwa semua tanah yang mereka duduki itu ada pemiliknya, ada penduduknya, ada warganya, ada penghuninya, ada rumah yang dirobohkan, ada ladang-ladang yang dirampas, dan kenyataan itulah yang terjadi dari 1948 bahkan sebelum itu sampai detik ini. Berdasarkan pada kaidah tadi, kaidah hukum fikih yang di fikih juga digunakan untuk banyak hak kepemilikan atas sesuatu, juga ternyata di dalam hukum positif ya, yang kalau di dalam fikih itu kaidahnya namanya qaidatul yad, artinya kalau Anda lihat orang pakai sesuatu, seperti misalnya Anda sekarang pakai baju ini, tidak bisa orang mengklaim tanpa bukti yang mematikan atau bukti yang valid, solid, akurat, dan qahir istilahnya, bukti yang mengandung unsur qahar, artinya mengandung unsur yang bisa membubarkan kepemilikan Anda atas pakaian yang sedang Anda pakai. Ternyata juga di dalam istilah hukum positif juga ada itu, namanya penguasaan fisik, atau tadi itu dalam bahasa Belandanya bezit, yang atau beziter, yaitu penghuninya, pemiliknya. Yang itu menunjukkan bahwa Israel mentah-mentah menghilangkan kepemilikan mereka yang sedang berada di tempat itu, di tanah itu. Dan perlakuannya memang seperti itu. Perilaku mereka, rezim ini disebut sebagai pendudukan dan penjajah karena persisnya mereka melakukan pelucutan hak-hak penduduk asli, penghuni tanah tersebut. Dan ini berlangsung terus-menerus. Di samping menurut saya juga ada dimensi-dimensi lain penjajahan yang juga berupa pengusiran dan seterusnya. Tapi kaidah hukum ini tidak bisa mereka patahkan. Kenyataannya ada warga yang ada di Palestina sejak ribuan tahun lalu. Perkara 3000 tahun yang lalu apa yang terjadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan hukum. Ya. Bahkan kalau Anda sekarang mau menggugat kepemilikan suatu tanah atas orang, tidak bisa Anda bilang kepada penghuni tanah atau lokasi itu bahwa dulu ini pemiliknya kakek saya, ya, sudah berganti kepemilikan, sudah berganti tangan, dan sudah macam-macam. Tidak bisa Anda klaim, apalagi ini cerita 3000 tahun yang lalu yang sampai sekarang validitasnya masih kontroversial dan tidak akan pernah mereka buktikan. Di samping, kalau memang itu yang mereka miliki benar dan ada pembuktian, ada dokumennya, silakan ke Mahkamah Internasional. Kenapa pakai cara kekerasan? Kenapa pakai senjata? Kenapa pakai political assassination, pembunuhan politik, pengusiran dan lain sebagainya? Berarti dengan demikian sudah pasti mereka tidak punya bukti hukum, baik hukum berdasarkan pada hukum positif internasional, hukum internasional yang diakui, maupun hukum agama. Itu sudah jelas. Nah, makanya mereka yang berfilsafat, bersofistikasi, canggih-canggihan argumen bahwa ini konflik telah lama, itu semuanya tidak punya makna hukum. Yang jelas ada penduduk Palestina, mereka hidup di sana, mereka tinggal di tanah itu, dan mereka lah pemilik sah tanah-tanah yang mereka tempati, telah mengalami penjajahan, pendudukan, pengusiran secara sistematis sejak 1948. Itu yang terjadi. Nah, saya tertarik untuk menanyakan kepada Antum, dimensi, kan ada dimensi argumen yang dikemukakan oleh Israel dan pendukungnya ini, ada dimensi sakralitas. Nah, di satu sisi ada dimensi sekuler duniawi, bahwa kalau Anda memiliki bukti konkret, bukti efektif Anda menduduki suatu tanah, ya itu punya Anda. Nah, sementara ini kan bukti yang berdasarkan teks suci gitu, yang seolah-olah lebih lebih kuat lah, katakanlah begitu. Nah, bagaimana Antum melihat antara, ya katakanlah, dilema antara dua dunia ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa bahkan teks-teks suci itu mengakui hak kepemilikan orang yang menguasai benda atau harta itu. Ini teks suci. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa di dalam kaidah fikihnya itu namanya qaidatul yad.
Ini pembahasannya panjang dan dimensi-dimensi aplikasinya atau penggunanya banyak, itu ahli fikih yang nanti menjelaskan. Tapi jelas kalau saya sekarang memegang HP ini, memakai baju ini, memakai kacamata ini, secara jelas itu milik saya. Dan saya punya hak untuk menggunakannya itu karena adanya pelimpahan hak. Dari siapa? Dari pembuat pabriknya awal ini melimpahkan haknya kepada saya oleh apa? Dengan cara apa? Transaksi, saya membeli. Kalau tidak, pasti saya dikejar-kejar sekarang. Nah, tidak pernah ada kasus apapun di Israel, di tanah Palestina, sebelum datangnya para pendatang asing ini. Penjajahan Inggris itu diakui sebagai penjajahan oleh Inggris. Dan secara nyata, objektif, material, konkret, kita bisa bedakan antara penduduk asli dengan penduduk asing. Baik dari warna kulitnya, meskipun kita tidak bicara ras, warna kulitnya, cara bicaranya, budayanya, dan bahwa mereka datang di suatu periode yang tertentu. Dan sebelumnya siapa penguasa tanah itu? Jadi tidak bisa argumen sakral yang ada di dalam teks-teks itu dijadikan sebagai argumen. Itu pun kalau kita menerima kebenaran argumen-argumen tekstual sakral yang mereka ngomongin, itu pun artinya kalaupun kita menerima, padahal kenyataannya di kalangan Yahudi sendiri tidak menerima itu. Kita bicara misalnya ada kalangan Yahudi sendiri yang justru tidak menerima argumen, tidak menerima dan menolak dan menganggap bahwa kehadiran bangsa Yahudi di tanah itu adalah bagian dari kutukan, bagian dari azab, bagian dari bencana. Dan kelompok Yahudi ini, mereka adalah orang-orang Yahudi yang lebih religius daripada Yahudi yang ada di tanah Palestina sekarang. Ya memang agak aneh Israel yang mengklaim sebagai negara sekuler demokratik, justru argumen-argumen pendukungnya adalah argumen biblikal. Maka dari itu, ketika mereka mau mencoba masuk ke ranah sakral, ranah religius, ranah biblikal, para penentangnya memiliki argumen yang jauh lebih kuat dan tidak bisa itu dipakai. Di samping, kalau mereka punya argumen, katakanlah ini kita salam najadalan, artinya kalaupun kita percaya dengan argumen-argumen dusta yang mereka hadirkan dari teks-teks itu, katakan seperti itu, seberapa luas sih tanah yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan itu? Apa semua Palestina yang mereka duduki sekarang? Apa termasuk Gaza? Atau termasuk juga Sinai? Atau termasuk juga Libanon Selatan? Termasuk juga dataran tinggi Golan? Jelas itu semuanya rontok. Jadi dari perilaku itu kita tahu bahwa perilaku penjajahan itu berlaku baik di lokasi yang mereka sebut sebagai tanah yang dijanjikan dan sudah ada pemiliknya, maupun di lokasi sekitarnya dan seterusnya. Dan kenyataan bahwa mereka yang menyebut dirinya sebagai rezim Israel ini, rezim yang berdiri sekarang ini, mereka itu menggunakan seluruh kekuatan senjata, kekuatan propaganda, kekuatan duit untuk mengokupasi, menduduki wilayah itu, juga mengusir warga yang sudah ada. Bukan semata-mata menduduki, tapi melakukan pengusiran. Melakukan pengusiran menunjukkan bahwa sebelumnya ada pemiliknya. Kalau dulu Belanda datang ke sini kan hanya menduduki, tidak melakukan transfer populasi. Transfer populasi kan tidak dilakukan oleh Belanda. Mungkin Israel itu pernah saya sampaikan bahwa Israel itu karena pohonnya, jadi induknya Israel itu Amerika. Amerika melakukan hal yang sama dengan penduduk India. Dan juga Australia melakukan hal yang sama. Dulu juga penguasa di Afrika Selatan mau melakukan yang sama. Nah, bedanya penduduk Indian Allah takdirkan untuk punah, entah karena ketidaksiapan mereka, kekurangan dukungan, tidak adanya orang-orang yang mendukung, apapun sebab-sebabnya kita tidak bicara tentang mereka. Begitu juga dengan yang terjadi pada populasi aborigin di Australia. Ini populasi Palestina tetap eksis, bahkan tambah banyak dan mau melawan. Dan itu artinya tidak mungkin rezim ini bisa memiliki legitimasi dan tidak mungkin eksis terus. Rezim ini harus membubarkan dirinya kalau tidak dibubarkan oleh kekuatan perlawanan. Saya kira itu sudah hukum sejarah yang akan berbicara. Nah, jadi beda sekali antara kasus yang terjadi dengan Amerika. Bukan menjustifikasi apa yang terjadi di Amerika, sama sekali tidak. Yang terjadi di Amerika kekejaman, genosida, pembersihan etnis,
Tapi karena etniknya itu sendiri tidak lagi eksis atau sangat kecil, minoritas, dan tidak punya kemampuan untuk melawan atau tidak mau melawan apapun alasan mereka, yang jelas itu berbeda kasusnya dengan apa yang terjadi di Palestina. Terjadi di Palestina, rakyatnya tetap melawan, dukungan terus hadir, ya sudah. Anda hadapi ini kekejahatan Anda dan penjajahan Anda, dan Anda akan dicap, ya, bangsa Israel yang sekarang menduduki itu kan dicap sebagai penjajah. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Saya kira begitu. Selanjutnya kita beralih ke politik, geopolitik. Ya. Belakangan ini, paling tidak mungkin 5 tahun belakangan ini, itu banyak negara-negara Muslim, katakanlah demikian, ya, karena mayoritas berpenduduk Muslim, yang mulai menjalin hubungan dengan Israel. Ada potensi-potensi ke arah sana. Di antara yang terkemuka adalah Uni Emirat Arab, Bahrain dan juga Arab Saudi, bahkan ada Arab Saudi sudah dana-dana. Tapi yang jelas Sudan. Sudah. Dan Oman mungkin ya. Oman, ya. Nah, sementara di sisi yang lain ada negara-negara yang hingga kini, bahkan hingga detik terakhir kita tampil di sini itu terus bersitegang dengan Israel, seperti Iran, Suriah, Lebanon, dan juga Palestina tentu. Ya. Ini menarik karena ada anggapan bahwa dulu negara-negara itu adalah dianggap sebagai pembela Palestina. Sementara negara-negara ini, Iran dan sekutunya, dianggap melawan Israel hanya karena ingin dianggap anti Israel lah, gitu. Nah, sekarang justru makin terlihat jelas bahwa justru negara-negara inilah pendukung atau paling tidak simpatisan lah, atau membiarkan Israel terus melakukan aksi-aksinya. Ya, Antum lihat fenomena yang semakin jelas itu. Ya, saya kira itu dalam politik itu kan ada yang laten, ada yang manifest. Apa yang biasanya bisa dikerjakan dan berfungsi secara laten akan tetap laten. Tetapi apabila terjadi suatu situasi di mana yang laten, yang tersembunyi ini sudah tidak lagi bisa dipakai, sudah tidak lagi memiliki manfaat politik, maka dia akan termanifestasikan secara langsung. Contoh, konflik misalnya antara pihak A dan B. Umumnya konflik itu akan diselesaikan di bawah meja, di ruang-ruang tertutup, di antara elit. Biasanya begitu. Rakyat tidak tahu, misalnya masyarakat tidak tahu partai ini konflik dengan partai ini, atau tokoh politik ini konflik dengan tokoh politik ini. Negara ini konflik dengan negara ini. Tidak tahu, tidak masalah. Atau sebaliknya, negara ini sebetulnya menjalin hubungan baik dengan negara ini. Kalau bisa laten, why not? Laten. Memang politik pada dasarnya kan laten. Suatu pekerjaan yang tidak terbuka bagi publik, namanya politik. Ya. Politik itu kan biasanya elit, yang pelaku politik kan elit. Pelaku politik itu kalau merasa lebih berguna kita ini tersembunyi daripada terbuka, ya mereka akan lakukan itu tersembunyi, deal-deal itu. Nah, keadaan ternyata menyebabkan bahwa mereka yang selama ini bekerja sama dengan Israel secara sembunyi-sembunyi sudah tidak lagi berguna untuk sembunyi-sembunyi. Kenapa? Di satu sisi mereka juga terdesak oleh poros yang berlawanan. Juga Israelnya sendiri merasa perlu legitimasi tambahan, injeksi legitimasi dari yang apa yang selama ini tersembunyi, lebih baik dibuka aja. Barangkali itu akan menambah, menginjeksi legitimasi sebuah rezim yang sedang bermasalah secara politik, ya, secara citra, secara diplomasi dan lain sebagainya, diinjeksilah dengan membuka hubungan yang sebelumnya sudah ada yang laten tadi. Jadi menyingkap dengan harapan berbagai pihak itu mengambil keuntungan secara terbuka, padahal tidak akan pernah. Kenapa saya bilang tidak akan pernah? Mari kita lihat yang sudah menjalin hubungan dengan Israel, mulai dari Camp David 1978, Mesir, Yordania. Kita lihat dua negara ini dapat bantuan langsung dari Amerika,
dapat bantuan langsung dari negara-negara Eropa sejak 1978. Apa yang terjadi pada dua negara ini? Mari kita lihat. Begitu juga dengan Maroko dalam in a lesser degree ya, karena Maroko kan secara geopolitik jauh dari kawasan yang ada di sekitar situ. Tapi kita bicara dua negara yang berdekatan, berdempetan. Apa yang terjadi pada Mesir? Dari 2010 sampai sekarang negara ini dilanda krisis politik, dilanda ketidakstabilan, dilanda krisis ekonomi yang akut, on the brink, istilahnya ditubir kehancuran ekonomi yang serius, dan tidak ada bantuan dari peristiwa normalisasi dengan Israel yang katanya kalau akan ada normalisasi akan dapat bantuan ini itu dan lain sebagainya. Come on, kita bicara apa yang terlihat, apa yang dibantu oleh Israel pada orang yang namanya Presiden Sisi ini tadi, yang menghadapi banyak krisis. Bahkan hari-hari ini atau pekan-pekan ini, bahkan tadi itu ini sekarang tanggal sekarang 7 ya. Mei ini, tadi Presiden Sisi secara tegas mengancam Ethiopia. Artinya mereka ini sedang bersitegang dengan negara Afrika yang di pinggiran Sungai Nil juga, yang dekat juga dengan Israel. Ethiopia kita tahu sejak puluhan tahun telah memiliki hubungan yang baik dengan Israel. Jadi selain krisis internal, sekarang melebar ke eksternal. Krisis dengan Ethiopia. Dan bisa terjadi perang karena masing-masing negara bersitegang, ya, termasuk di dalamnya Sudan. Nah, ini yang menarik juga. Sudan yang baru berhubungan dengan Israel dapat apa dari Israel? Dapat apa dari Amerika? Begitu juga dengan Yordania yang sudah berhubungan baik dengan Israel sejak Camp David. Apa? Baru saja negara ini lolos dari lubang jarum kudeta yang dilakukan oleh adik dari Raja Abdullah, Prince Hamzah atau Pangeran Hamzah. Dan krisis itu akan berkepanjangan. Belum lagi krisis ekonomi yang parah di Yordan. Bahkan salah satu penyebab sebagian yang saya baca, sebagian militer dan pejabat negara mendukung Pangeran Hamzah itu karena memang ada krisis ekonomi yang serius, sehingga Raja Abdullah tidak bisa mengendalikan situasi. Alasan dia mau melakukan kudeta itu karena keadaan ekonomi yang parah. Padahal Yordan ini hidupnya bergantung dari bantuan asing, baik bantuan Amerika, Israel maupun Arab Saudi. Yang menarik itu kita belum sempat bicara tentang kudeta Yordan, sedikit aja. Jadi kudeta Yordan ini menunjukkan rapuhnya aliansi yang pro Israel di Timur Tengah. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa Pangeran Hamzah ini didukung oleh MBS Muhammad bin Salman untuk melakukan kudeta terhadap Raja Abdullah, karena MBS merasa Raja Abdullah ini tidak mau sejalan dengan policy atau kebijakan MBS dalam kaitannya dengan Yaman, tidak mau mengirim tentara, tidak mau ikut serta dalam perang dengan Yaman, tidak mau mendukung secara terbuka perang Yaman, sehingga MBS mau menghukum dan melakukan kudeta. Ternyata kudetanya gagal. Dan sekarang orang yang paling dekat dengan MBS ditahan oleh Yordania orang Yordania yang dianggap sebagai orang yang dekatnya MBS dan MBZ. Jadi orang ini Awad Abdul namanya, saya lupa, Awad siapa gitu, bisa dicek ya. Ini orang adalah mantan menteri di era Raja Hussein yang kemudian menjadi pengusaha besar di Uni Emirat Arab dan dekat dengan MBZ Muhammad bin Zayed dan dekat dengan MBS Muhammad bin Salman, dan dia menskenariokan kudeta menggunakan tangan Pangeran Hamzah. Ternyata gagal. Dan sekarang aliansi itu semakin rapuh. Makanya kemudian kita lihat gerakan dari Raja Abdullah itu kan mau menjalin hubungan dengan Turki. Nah, itulah yang menjelaskan kenapa buru-buru MBS baru-baru ini dalam wawancaranya menggunakan retorika yang lebih lembut terhadap Iran.
mengajak untuk berdialog. Kenapa ada hubungannya dengan? Karena dia merasa kalau Raja Abdullah Yordania ini mendekat ke Turki dan Turki ini dekat dengan Iran, berarti akan ada poros yang menguat yang bersinergi dengan poros perlawanan. Dan itu artinya porosnya Arab Saudi ini semakin kepepet. Meskipun dia sudah terang-terangan mau membuka jalan dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Man yunqidhukum, siapa yang akan mengentaskan masalah kalian? Amerika, Israel. Tanyalah pada rumput yang bergoyang dan tanya pada apa yang terjadi dari tahun 2000 sampai sekarang. Apa yang dilakukan Amerika terhadap sekutu-sekutunya yang masuk dalam kubangan konflik atau krisis? Apakah Amerika yang bisa mengentaskan mereka? Tidak pernah ada dalam sejarah. Bahkan beberapa waktu lalu Saudi sendiri ada krisis politik cukup parah juga. Sekarang kok baru-baru ini sekarang dia masuk dalam sebuah medan tempur yang bisa dianggap sebagai lumpur hidup. Tidak bisa keluar dari situ dan tidak bisa juga menyelamatkan diri. Apa? Mau dapat apa Saudi dari perang Yaman? Sudah 5 tahun krisis antar pangeran. Itu tidak bisa diselamatkan juga. Tidak. Amerika dan Israel bukan lembaga sosial, bukan yayasan amal bakti. Sudah pasti. Ini negara-negara sudah terkenal rekam jejaknya, bahkan di Indonesia kalau kita baca misalnya tentang skenario operasi pembantaian terhadap PKI, ya dalangnya siapa? Ini sekarang sudah menjadi rahasia umum. Saya lihat di YouTube dan lain sebagainya, orang secara terbuka bicara. Dalam laporan-laporan CIA yang deklasifikasi juga mulai terbuka. Jadi iming-iming normalisasi akan membuka semacam taman surga bagi negara-negara ini omong kosong yang sayangnya sebagaimana banyak omong kosong lain dalam hidup ini ditelan mentah-mentah oleh raja-raja dan pangeran-pangeran Arab yang bodoh dan satu lagi isinya kebencian. Jadi sekedar nikayatan. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu saya susah mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi ada perbuatan yang cuman nikayah aja. Jadi sekedar untuk membuat lawan marah. Apa itu ya? Jadi cuman sekedar melakukan hal-hal untuk sekedar membuat lawannya itu marah. Which is tidak ada untungnya buat dia. Jadi sekedar melakukan serangkaian langkah yang dia tahu keuntungannya belum jelas atau bahkan dia tahu tidak untung, tapi nggak apa-apa. Buat dia diambil langkah-langkah itu dalam rangka membuat lawan-lawannya marah. Saudara-saudara sekalian, apakah ini langkah orang cerdas? Pasti tidak. Nah, oleh sebab itu kita sarankan negara-negara Islam yang lain, bahkan negara-negara dunia seperti Indonesia yang punya rencana-rencana bodoh seperti di tanah air ada argumen, para analis mengatakan bahwa lebih banyak keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita menormalisasi hubungan dengan Israel. Who says that? Siapa yang banyak analis? Silakan. Misalkan keunggulan Israel adalah teknologi, persenjataan, dan tentu saja akses kepada sumber-sumber keuangan global yang dikuasai oleh beberapa gelintir Yahudi. Otak orang yang ngomong gitu itu otak orang yang kurang informasi tentang dunia, baik keuangannya maupun ekonominya, maupun teknologinya, maupun industrinya. Kalau Anda mau bicara begitu, Anda punya hubungan dengan Cina jauh lebih menguntungkan. Cina unggul dalam semua hal dibandingkan Israel. Kalau mau bicara benar, kalau memang ada cerita dua negara ini berhubungan seperti suami istri, kalau ada, padahal itu dalam hubungan internasional tidak ada begitu. Negara dia bicara tentang bagaimana menguntungkan dirinya sendiri. Negara manapun di dunia ini sama, negara itu punya eksistensinya dan bicara tentang apa kepentingan negaranya. Itu kalau negara benar ya. Kalau negara ini memang pengkhianat, memang sapi perah, wallahu alam, ya sudah, monggo Anda perah, bahkan senang kalau diperah. Itu berarti bukan negara, itu sekawanan sapi. Kita bicara negara, mana ada negara hanya karena Anda berhubungan terus Anda dapat semua, katakan teknologi, rahasia-rahasia, industrinya atau uangnya.
Siapa yang bilang begitu? Come on, kita bukan sedang bicara fantasi, ini dunia nyata, ini bukan kisah fiksi. Dan apa yang akan diberikan suatu negara kepada negara lain itu pasti keuntungannya bagi pemberi lebih besar. Pasti. Tidak ada itu. Apa keuntungan? Buktinya. Misalkan kalau Israel Kita bicara buktinya. normalisasi dengan Indonesia, Tidak ada keuntungannya. Apa keuntungannya? bagi Israel, Bagi Israel ada keuntungannya. Ini loh satu lagi negara Islam melegitimasi kehadiran saya yang sudah rapuh ini. Legitimasi saya yang sudah berantakan, yang sudah menyusut. Bahkan di dalam negerinya sendiri, nanti kita akan cerita. Bahkan di dalam negerinya sendiri ini, elit politik Israel ini sudah mengalami penyusutan dramatis dan drastis. Penyusutan legitimasi politik yang dramatis dan drastis. Dan menuju kepada konflik internal yang panjang. Diinjeksi legitimasi oleh negara-negara yang baru mau melakukan hubungan. Itu keuntungan besar buat dia. Tapi keuntungan buat negara yang lain tidak ada. Mustahil. Kalau Anda mau bicara teknologi, kenapa nggak berhubungan sama Rusia? Dan itu pun belum tentu Rusia mau kasih teknologi. Kalau Anda mau bicara duit, semua orang tahu sekarang yang paling banyak duitnya Cina dan negara-negara lain. Jadi nggak usah jauh-jauh lah. Kita berhubungan baik dengan Singapura. Apa mau Singapura menggelontorkan dana besar-besaran tanpa ada perhitungan? Ini bukan negara itu, bukan yayasan amal. Itu dulu. Jadi orang yang berargumen-argumen seperti itu tuh sayangnya membodohi orang yang tidak paham, tidak membaca, tidak cukup cerdas, tidak kritis dan lain sebagainya. Dan itu sudah terjadi pembodohan. Saya beberapa kali baca pembodohan yang berulang-ulang, yang menurut saya nggak ada isinya, nggak ada bobotnya. Satu lagi yang ingin saya tambahkan bahwa di konteks Timur Tengah sendiri kita bisa melihat bahwa Israel ini terkepung sebetulnya. Kenapa? Karena semua pendukungnya bukannya menguat dalam 40 tahun terakhir ini, semua pendukungnya melemah. Bahkan anak buahnya seperti Anda bicara Mesir. Yang pada tahun 78 itu masih memiliki gaung, bobot sebagai negara Arab, negara Islam yang besar dengan tabungan, katakan deposito legitimasi yang luar biasa dengan Al-Azharnya, dengan ulama-ulamanya, dengan sejarah perlawanannya, bla bla bla. Apa sih sekarang Mesir itu? Mohon maaf lah kepada mereka yang membangga-banggakan Mesir. Mesir itu apa? Di hadapan rakyatnya sendiri, presiden ini dianggap tidak legitimate. Di hadapan dunia ini dianggap sebagai militer yang menguasai, balik lagi kepada tampuk kekuasaan. Jadi dapat apa sih? Apalagi kita tahu bahwa belakangan presiden yang sama ini mau mengkooptasi Al-Azhar yang merupakan simbol kemuliaan negara Mesir. Ya, itu tambah parah lagi. Jadi saya kira negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel harus punya pikiran yang pragmatis, seperti Indonesia. Pragmatis, realistis. Monggo, duduk bicara data, bicara fakta, jangan bicara hayalan dan iming-iming. Saya kira begitu. Oke, tadi Antum menyinggung soal situasi politik internal di Israel. Nah, kita akan bergerak ke sana. Baru-baru ini Presiden Israel itu mengambil alih kewenangan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang pada Maret lalu partainya Likud itu memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Wewenang untuk membentuk pemerintahan atau kabinet itu ditarik sama Presiden Israel dan diberikan kepada pemimpin oposisi karena Netanyahu gagal membentuk kabinet koalisi hingga tenggat yang ditentukan. Nah, ini menarik karena menurut media-media ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 2 tahun terakhir Israel melaksanakan 4 kali pemilu, bahkan diambang 5 kali pemilu kalau gagal lagi membentuk kabinet, partai koalisi, partai oposisi gagal membentuk kabinet. Jadi 5 kali bahkan. Pertama, kita harus bicara dulu sebagai sebuah perbandingan untuk para pemirsa kita. Sebagai nanti orang akan bicara, ya biasa Jepang juga mengalami hal yang sama. Misalnya Jepang seringkali mundur perdana menterinya, maju lagi, pemilu lagi dan lain sebagainya. Beda. Jepang dengan Israel itu 2 negara yang sangat berbeda. Jepang tidak membutuhkan stabilitas politik. Kenapa? Karena Jepang itu praktis
adalah sebuah negara yang bebas konflik militer. Tidak seorang Perdana Menteri Jepang tidak harus mengambil keputusan untuk perang menghadapi musuh yang di depan mata, yang sekitarnya ini semuanya negara-negara yang bermusuhan dengan dia dan menghadapi poros yang menguat. Tidak ada seperti itu. Dan Jepang bukan negara militer juga. Bahkan sejak Perang Dunia Kedua mereka memutuskan untuk menjadi negara yang menganggap isu militer atau kebijakan militer itu nomor 2 atau bahkan nomor 3, saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas negara ekonomi, negara yang sistem ekonominya yang harus stabil, produksi industrinya stabil dan lain sebagainya, sehingga politik itu bobotnya rendah. Ini plus situasi geopolitiknya juga sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi mohon jangan orang sok tahu nanti ngomong seolah banding-bandingkan. Ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat. Jadi ketika kita bilang bahwa Israel mengalami krisis yang serius, karena apa? Politik itu nomor 1 di Israel, bukan ekonomi, bukan yang lain. Kenapa? Karena seorang pemimpin politik seperti Benjamin Netanyahu yang memang latar belakangnya militer. Ingat, di Jepang saya kira sudah tidak ada lagi militer. Nah, ini apa era shogun sudah lewat? Sudah lewat. Jadi kalau orang mau membandingkan sok tahu atau argumen kaleng-kalengan, kita langsung aja patahin bahwa Jepang urusannya beda dengan Israel. Israel ini kita lihat dari 1948, pemimpinnya itu 85%, saya tidak yakin tapi tidak kurang dari 80% adalah orang dengan latar belakang militer. Contoh yang paling dekat ini beberapa di antaranya. Netanyahu, pemimpin militer. Sebelumnya Ehud Olmert, latar belakang militer. Ehud Barak, militer. Ishak Rabin, kemudian militer. Moshe Dayan, ini orang pemimpin militer. Ya. Dan mereka umumnya karir politiknya itu karena pengalaman militer. Mengapa? Karena rezim ini memang ciri khasnya adalah militer. Rezim keamanan. Rezim keamanan. Karena ancaman-ancaman di sekitarnya. Karena ancaman-ancaman di sekitarnya dan memang mentalitas elitnya, mentalitas spionase, mentalitas ekspansi, mentalitas mengamankan apapun yang mereka sudah rampok, ya bagaimana nggak diaman? Ya, karena rampok pasti harus mengaman. Perampok tugas utama mengamankan hasil rampok. Harus ingat itu kita ya kan. Kita kan bisa lihat orang-orang koruptor itu kalau pengamanan pun paling jago. Ini hati-hati, ini begini disadap. Terus pikirannya itu. Nah, oleh sebab itu politik itu tetap adalah panglima. Nah, Anda bisa bayangkan. Maaf, Ariel Sharon. Ya. Ariel Sharon itu juga jelas militer ya. Jadi kalau kita lihat 5 atau 6 perdana menteri terakhir Israel ini orang-orang militer. Kalaupun bukan militer, pasti dari Mossad. Jadi ada karir di dalam intelligence. Tidak ada pemimpin ekonomi yang naik ke panggung politik Israel itu bisa dianggap sebagai keluar dari pakem. Kemudian Tzipi Livni yang sempat mau menjadi perdana menteri dalam beberapa saat. Tzipi Livni juga orang Mossad, orang dengan karir militer. Maksud saya, ketika kita melihat ada krisis politik dalam 2 tahun terakhir ini sampai terjadi 4 kali pemilu, mau 5 kali, itu menunjukkan bahwa persoalan sangat genting. Artinya legitimasi elit politik Israel di dalam negerinya ini sendiri luar biasa rapuh. Rapuh. Kenapa? Karena dalam 2 tahun terakhir ini ada tuduhan terhadap Benjamin Netanyahu soal korupsi yang dia selalu hindari dengan cara dia membuat pemilu demi pemilu dan tidak mau, bahkan kalau tidak salah insya Allah ini Benjamin Netanyahu itu antara lain mengalami krisis karena dia tidak mau Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman ditunjuk oleh pihak koalisinya. Dia mau orang dia yang ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Dan itulah penyebab krisis akhirnya gagal dia membentuk ya, memformasi kabinet. Sedemikian sehingga Presiden Israel yang namanya Reuven
Reuven Rivlin ya, aneh-aneh memang nama-nama yang ini. Mereka akhirnya mencabut mandat dari Netanyahu dan menyerahkannya sekarang kepada pemimpin oposisi namanya Yair Lapid yang ditugasi untuk membentuk kabinet. Tapi kemungkinan besar Yair yang datang dari partai Yesh Atid ini, partai tengah, itu juga akan gagal karena dia juga butuh dukungan dari yang lain-lain. Nah, ketika dukungan dari lain-lain tidak datang dan yang lain itu kan partainya Likud, partainya Benjamin Netanyahu, sama yang kuat juga Yamina. Nah, Yamina yang sangat kanan dan garis keras, mana mau dia dipimpin oleh Dov atau merpati model kayak Yair Lapid. Apalagi diisukan di dalam media Israel sendiri, Yair Lapid ini orang yang lemah dalam menghadapi persoalan dengan negara-negara sekitarnya. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa krisis politik di Israel yang sangat-sangat jarang diungkap dibandingkan misalnya kalau sekarang kita dengarkan Jawad Zarif, kemudian ada bocoran tentang wawancaranya. Dunia ini bicara tentang Jawad Zarif pergi dan digantikan oleh yang lain tidak akan menimbulkan krisis. Itu bukan di puncak, di pucuk pimpinan. Ini bukan cerita Rouhani versus Said Ali Khamenei atau tidak. Ini kan negara di level pejabat negara biasa yang ditunjuk oleh presiden. Jadi kenapa terlalu heboh? Sementara tidak ada yang bicara tentang krisis politik yang terjadi di Israel. Di media kita sepertinya itu heran gitu. Segitu pengamanannya sampai citra Israel tuh kok sebegitunya sih, biasa aja lah. Emang Israel ngasih apa sama orang-orang itu? Saya jadi curiga mereka ini betul-betul cuma tidak merasa ada kepentingan. Tunjukkan dong bahwa ini negara mengalami krisis yang serius. Belum ada pemerintahan. Belum ada pemerintahan dari 2 tahun. Dan itu artinya dugaan sebagian analis ya di Timur Tengah, Benjamin Netanyahu sangat berkepentingan untuk mengekspor krisis internal yang akut ini keluar. Jadi dia ingin menciptakan perang, dan itulah yang tidak diberi ya oleh negara-negara seperti Suriah dan Iran yang selama ini tiganya. Tapi negara Suriah dan Iran dan juga Hizbullah bukan berarti tidak membalas provokasi-provokasi Israel. Mereka membalas, tetapi mereka tidak mau perang. Kenapa? Kalau perang, selamat ini si Netanyahu, pariah bernama Netanyahu ini akan selamat karena dia dukungan nasional, nasional ya akan menguat lagi. Jadi negara-negara Timur Tengah yang bergabung dalam poros perlawanan, mereka tahu satu-satunya jalan keluar bagi orang yang namanya Benjamin Netanyahu untuk tidak masuk ke tahanan seperti pendahulunya, yaitu Ehud Olmert dan Benny Gantz dan sebelumnya juga yang beberapa orang ya, Ashkenazi kalau tidak salah kena kasus-kasus, ada kasus juga kalau nggak salah Katsaf, presiden Israel sebelumnya kena kasus pelecehan seksual. Elit politik Israel ini rata-rata berujung di penjara kalau sudah tidak berkuasa karena mulai diselidiki. Oleh sebab itu negara-negara poros perlawanan meskipun ada antusiasme, ayo dong serang dong berapa, tunggu dulu dong, ini kan politik, ini kan permainan, bukan permainan kayak orang di kampung main lempar-lemparan batu. Ini kan bicara tentang negara, bicara tentang geopolitik. Kalau sekarang perang, ada kemungkinan diuntungkan ini makhluk yang sudah paria ini tadi. Jadi lemdak ini tadi, bebek lumpuh ini tadi akan punya dukungan dalam negeri. Nah, berbicara soal ini, kemungkinan konflik baru antara poros perlawanan dengan Israel. Baru-baru ini ada 2 peristiwa yang menarik untuk kita lihat. Pertama adalah ledakan yang cukup dahsyat digambarkan melalui video-video amatir di media sosial di pabrik sistem propulsi rudal Israel. Nama perusahaannya Tomer, perusahaan milik negara di Haifa. Dan anggapan
atau analis atau taruhlah rumor ya, bukan disebut analis, tapi rumor mengatakan bahwa itu adalah balasan Iran. Jadi itu sabotase yang dilakukan oleh Iran karena Israel pernah mensabotase, ini juga dugaan sabotase fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Terus itu satu peristiwa. Peristiwa yang lain adalah jatuhnya rudal yang dikabarkan milik Suriah di Dimona. Dimona. Fasilitas rahasia senjata nuklir Israel yang dirasakan akhirnya tidak diakui. Dan sempat memicu sirine yang kencang di wilayah tersebut, dan kemudian Israel balas menyerang Syria di pinggiran Damaskus dari wilayah dataran tinggi Golan. Bagaimana antum melihat, apa ada kaitan antara peristiwa-peristiwa ini? Sejumlah analis percaya ada kaitan sebagai bagian dari jadi ceritanya sudah agak panjang ya. Pertama, cerita tentang Natanz, ada serangan cyber terhadap fasilitas pengayaan uranium Natanz yang kemudian dibalas oleh Iran dengan, ini menurut versi ini ya, dibalas oleh Iran dengan ledakan di sebuah pabrik petrokimia di Haifa, dan ledakan itu bisa kita lihat di internet, cukup dahsyat. Kemudian dibalas lagi, Israel meluncurkan serangan ke basis kelompok perlawanan di sekitar Damaskus. Dan kemudian dari Damaskus meluncur rudal. Berarti itu balasan. Meluncur rudal. Jadi dia menyasar, awalnya itu Israel menyasar sebuah baterai ya, atau sistem pertahanan udara milik Suriah, yang kemudian sistem pertahanan itu secara otomatis melontarkan rudal ke arah Israel. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa rudal yang diluncurkan itu bukan milik Suriah, tapi milik Iran. Dan Iran memang sengaja meluncurkan rudal itu ke titik reaktor nuklir Dimona, tetapi kemudian diledakkan di angkasa. Atau katakanlah mereka membuat rudal itu tidak sampai meledak di darat. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberitahu Israel bahwa saya tahu posisi Dimona. Kalau Dimona yang saya sasar dengan 10-20 rudal, bencana besar akan terjadi di Timur Tengah. Jadi jangan main-main dengan urusan reaktor nuklir. Padahal ini fasilitas sangat rahasia, sangat yang tidak pernah diakui oleh Israel. Tidak pernah diakui, tapi buktinya terdeteksi lokasinya di mana. Saya kira pelajaran yang terakhir ini telah menyebabkan Israel cukup mampu menahan diri. Meskipun ada juga yang mengaitkan beberapa kasus lain, yaitu pertama adanya ledakan di tanker minyak Iran di perairan Laut Tengah ya, Mediterania, yang mengangkut tanker itu mengangkut minyak untuk Suriah, dan kemudian dibalas oleh Iran dengan sebuah ledakan kapal Israel di wilayah Laut Merah, ya. Dan kemudian setelah itu ada lagi sabotase. Jadi ini sudah tektok yang cukup panjang, tapi akhirnya itu tadi Dimona disasar. Dia tahu bahwa kalau ini dilanjutin, maka ujungnya Dimona ini yang akan disasar, dan itu artinya Israel itu vulnerable, rawan ya. Tidak bisa terlalu bangga dengan apa yang dia sebut sebagai Iron Dome atau sistem pertahanan yang udara dia yang dibangga-banggakan, yaitu Iron Dome. Dan terbukti sekarang begini, kalau saja benar versi Israel, jadi versi Israel mengatakan tidak, itu karena kita kan, jadi versi Israel mengatakan begini, kita menyasar pertahanan udara Suriah, kemudian pertahanan udara Suriah itu membalas serangan secara otomatis, dan tidak sengaja rudal itu mendekat ke wilayah Dimona, tidak sengaja. Kalau tidak sengaja aja tidak bisa ditangkal, apalagi yang sengaja, kan itu kan justru versi Israel aja membuktikan bahwa
Anda terlalu lemah untuk main-main. Istilahnya kalau rumah Anda, kalau orang Arab itu ada peribahasa, kalau peribahasa Arab bilang kalau rumah Anda terbuat dari kaca, jangan melempar rumah orang lain. Gitu. Ya. Memang Israel tampaknya mendinginkan suasana pernyataan-pernyataannya, yang termasuk juga ledakan di Haifa itu dibilang itu ledakan karena uji yang terkontrol aja katanya, dan tidak menimbulkan kerusakan berarti, meskipun di media sosial kita lihat gumpalan api dan asapnya cukup besar. Ya, saya kira Israel akan memaksa untuk memaparkan narasi seperti itu. Karena dia kan selama ini mencitrakan dirinya sebagai negara kuat, negara militer yang canggih, yang tidak bisa digoyang, tidak ada satupun negara yang bisa. Dan itu jualannya kan negara-negara Muslim yang kebanyakan semper-semper ini, ya negara-negara Arab ini kan membeli narasi Israel itu cuma-cuma, sebetulnya dibeli cuma-cuma karena nggak mungkin negara Arab seperti Emirat, Bahrain dapat sesuatu dari Israel. Mau dapat apa? Arab Saudi kita lihat, contohnya dia akan membeli narasi Amerika bahwa rudal Patriot, pertahanan udara yang telah dipasang oleh Amerika di wilayah yang paling strategis, yaitu Aramco, ini yang paling canggih. Apa yang terjadi? Nah, sasar oleh pejuang Yaman yang belum resmi jadi negara. Ini hanya sekelompok orang yang merasa dirinya punya hak dan wajib membela negerinya, melawan. Mereka berhasil. Jadi, dan itu juga telah terbukti waktu Israel itu habis-habisan mau menghabisi Hizbullah tahun 2006. Apa yang terjadi ketika itu? Fakta yang menunjukkan bahwa Israel itu tidak sehebat seperti itu. Oleh sebab itu, waktu tahun 2006, kembali sedikit kepada 2006, sampai Israel ini elitnya kumpul, ya, yudikatif, legislatif, eksekutif, membentuk apa yang disebut sebagai Komisi Winograd. Komisi Winograd untuk menemukan apa sih yang terjadi sampai sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Hizbullah, bukan negara, bukan apa, bisa mengguncang sendi-sendi pertahanan. Jadi cukuplah kita kalau mau dibohong-bohongi terus, ya monggo. Kadang ada orang yang suka dibohongi, ya silakan. Ya, itu pembentukan komisi itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa mereka mengakui kekalahan dalam tanda kutip, kekalahan mental, kekalahan citra, kekalahan ya banyak lah. Oke, terima kasih atas penjelasan antum tentang perkembangan mutakhir khusus seputar Israel. Karena biasanya kalau kita Al-Quds membahas Palestina, kita ini sekarang membahas khusus Israel. Karena memahami musuh juga penting bagi pemahaman kita tentang politik dan geopolitik. Demikian para pemirsa sekalian, diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.